pemirsa, kita akan berbincang dengan Chandra Kurniawan selaku Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di Thailand. Langsung saja kita sapa Mas Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Chandra. Mas Chandra, langsung saja saya akan bertanya bagaimana kondisi PCIM Thailand setelah diresmikan pada 7 Mei 2021. Perjalanannya bagaimana akhirnya bisa menjadi PCIM yang paling ragil ini ya, yang paling muda begitu. Baik, terima kasih. Jadi awal mulanya memang sudah banyak ya teman-teman kita sebetulnya yang sudah punya wacana untuk mendirikan PCIM Thailand ini, karena secara historis Muhammadiyah ini sebenarnya ada historis tertentu di Thailand, yaitu adanya cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tinggal dan besar di Thailand. Makanya sebenarnya sangat menarik ya jika misalnya kita punya PCIM Thailand nih di Thailand ini, dan hingga akhirnya kemarin kita kumpul-kumpul ya. Awalnya dari teman-teman dosen di UMY, waktu itu mendengarkan teman-teman dosen juga yang sedang studi di luar, di Eropa, di Amerika, yang sudah bergabung dengan PCIM di sana. Dan akhirnya kita nih yang punya inisiatif untuk gimana kita kumpulkan teman-teman yang mempunyai afiliasi dengan Muhammadiyah dan juga mempunyai ketertarikan dengan dakwah Muhammadiyah. Kita kumpulkan awalnya dari dosen-dosen UMY tadi sekitar 5 orang, terus kita kumpulkan yang lain, akhirnya bisa sampai 28 orang itu, dan kita kita silaturahmi pertama itu, dan akhirnya bisa kita bentuk di musyawarah cabang pertama, dan akhirnya bisa kita ajukan ke pimpinan pusat Muhammadiyah, dan akhirnya bisa terbit pengesahannya di tanggal 7 Mei tersebut. Oh baik. Ada berapa anggota Mas yang sekarang sudah berada di naungan PCIM gitu? Ada anggota, terus bagaimana para anggotanya ini terdiri dari berapa jumlahnya, dan juga bagaimana apa saja profesinya maksud? Baik. Di PCIM Thailand ini ada berbagai macam profesi sebetulnya. Totalnya sekitar 28 orang. Itu kebanyakan memang pelajar ya, pelajar S2 dan S3, dan mayoritas memang S3 kalau di pengurusan kami. Ada beberapa bagian atau minoritas yang bekerja di sana, terutama jadi guru dan pengajar di sekolah di Thailand, rata-rata di sekolah yang lokal di sana. Jadi mungkin ada yang sudah setahun atau lebih yang tinggal di sana dan bergabung, terutama rata-rata alumni dari PTMA yang sebelumnya sudah pernah sekolah atau kuliah di PTMA, kita tarik untuk jadi gabung di PCIM ini. Seperti itu, Bu. Baik, terus membagi waktu kuliah tentu saja. Ini kan banyak tantangan ya untuk PCIM yang masih baru begitu. Tantangannya pasti sangat berat sekali. Bagaimana untuk membagi waktunya antara kuliah dan juga membesarkan PCIM di Thailand? Nanti kita jawab setelah yang satu ini Mas ya, berbincang lagi. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Ya, baik Mas Chandra, tadi kan saya juga mengungkapkan bahwa tadi sudah ada 28 anggota yang saat ini ada di PCIM Thailand, dan saya melihat semuanya rata-rata masih kuliah begitu, melanjutkan perguruan tinggi yang ada di Thailand gitu. Langsung saja Mas, bisa diceritakan apa sih tantangannya begitu di sana, mengingat PCIM ini masih sangat muda sekali. Baik, kalau tantangannya itu ya cukup berat ya, karena di kita di PCIM Thailand ini kan kalau melihat dari SDM-nya, pertama kita tidak punya yang mempunyai background syariah, misalnya dari kuliah atau pelajar di bidang syariah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah mayoritas di Thailand ini adalah beragama Buddha. Jadi hampir 95% itu adalah beragama Buddha, dan
hanya sekitar 4% itu yang Muslim, dan itu kebanyakan di Thailand Selatan, di daerah Patani dan sekitarnya. Di Bangkok sendiri sebetulnya cukup banyak masjid dan juga orang Muslimnya, tapi memang masih minoritas dibandingkan penduduk di sana. Jadi itu tantangan pertama untuk warga lokal. Lalu yang kedua, untuk warga Indonesia yang di sini, memang pertama ya kita harus mengedukasi, karena karena baru ini, jadi belum semuanya tahu ya tentang PCM ini. Jadi kita beberapa kali sudah kita ikut kegiatan sosialisasi, bergabung dengan dari KBRI, dari pengajian rutin di KBRI juga, dan juga dari teman-teman yang lain, terutama juga dari pimpinan Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Thailand, atau bisa disebut PERNITA, juga ada pengajiannya. Kita juga sekali ikut, dan kita juga ngadain pengajian rutin, dan kita share juga ke teman-teman di PPI dan juga warga negara Indonesia yang ada di Thailand. Dan itu mungkin salah satu yang kita bisa teknik misalnya untuk bisa mengundang teman-teman dari WNI dan juga pelajar untuk bergabung atau tertarik lah, paling nggak tahu ada PCM di Thailand ini, seperti itu. Baik, tadi banyak sekali anggota yang sudah bergabung, ada 28, tentu saja karena masih kuliah begitu. Bagaimana sih cara membaginya dari kuliah, kemudian harus mengembangkan PCM ini gitu? Baik, jadi memang kalau dari perannya memang kita masih sangat minim ya, karena di awal-awal kita ini memang kita fokuskan lebih ke bagaimana kita dari PCM Thailand ini terlihat eksis dan juga ada, dan keberadaannya ada di Thailand ini, dan makanya kita perbanyak sosialisasinya dengan masyarakat di Thailand ini. Pembagian waktunya saya kira ya hanya karena memang basisnya ada pelajar, kita bagaimana caranya, penting guyub rukun lah, kita guyub, kita bergabung bersama gitu, ada dan agar si PCM ini tuh bisa kelihatan lah, kita bareng-bareng sama-sama. Ini kita kerja bareng-bareng lah, Mbak, yang penting bareng-bareng dan nggak yang terlalu berat-berat juga, yang penting kita terus berjalan begitu ya. Merasa ada rumah lah, kita merasa betul. ada kayak rumah di Thailand itu, ada kayak semacam ada rumah PCM ini, kayak rumah kita yang kedua gitu. Baik, di tanggal 7 Mei 2021 itu kan sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan pusat. Ada mungkin pesan-pesan dari Pak Haidar atau dari pimpinan pusat bagaimana PCM yang masih baru ini agar bisa tumbuh seperti PCM di beberapa negara yang lain begitu? Jadi pertama memang kalau yang pesan-pesan dari kemarin, kalau yang saya tangkap dari beberapa, itu ada yang kita diharapkan bisa memperluas dakwah Muhammadiyah yang berkemajuan di Thailand ini, terutama karena sebetulnya di Thailand ini sudah ada banyak alumni PTMA yang memang sebelumnya warga lokal ini, warga negara Thailand yang berkuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah ataupun Aisyah yang ada di Indonesia, telah selesai dan kembali ke Thailand, dan itu diharapkan kita bisa menggandeng itu dan bisa kerja bersama. Dan yang kedua adalah karena di sini kan kita juga ada sister organization ya, Mbak. Jadi di sini ada Muhammadiyah Organization Muhammadiyah Association in Thailand. Itu warga negara Thailand yang memang mempunyai berikatan dengan secara dia memiliki keinginan kuat gitu dengan adanya Muhammadiyah, tapi tidak ada di struktural Muhammadiyah. Jadi dia bisa dibilang semacam sister organization gitu di Thailand, dan itu bisa dibilang membantu juga dakwah Muhammadiyah di Thailand. Baik. Selain itu juga ada keluarga
besar dari cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu yang salah satunya adalah Dr. Winnie Dahlan. Beliau juga aktif dakwah di Thailand ini, salah satunya di bidang halal terutamanya, dan beberapa anggota keluarganya juga yang memang aktif di dakwah di Thailand, dan itu menjadi poin tersendiri buat kami untuk bisa berkembang di sini seperti itu. Baik, tadi juga di sana ada cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga terus memantau perkembangan PCIM ini gitu. Sejauh ini sudah ada program-program seperti apa? Mengingat ini kan juga kondisinya masih pandemi, tingkat kondisi di Thailand sendiri seperti apa begitu untuk regulasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sana? Di tanggal 7 Mei sudah ditetapkan sebagai berdirinya PCIM di Thailand begitu, dan itu adalah kondisi-kondisi pandemi. Tentu saja gerak untuk melakukan kegiatan sangat terbatas sekali ya Mas Chandra ya. Mungkin bisa diceritakan program-programnya apa saja dan bagaimana untuk melakukannya begitu, untuk mengaplikasikan program-program itu ke dalam menjaring banyak peminat begitu, generasi muda atau para pelajar yang ada di Indonesia di sana. Baik, pertama sebetulnya pandemi ini ada positifnya juga menurut kami, Mbak. Jadi dengan pandemi ini kan semuanya jadinya harus online, dan kita pertama kali mengumpulkan teman-teman yang mau bergabung di PCM juga melalui media online. Jadi melalui media WhatsApp, waktu itu pertama kali kita kumpulkan, terus kita bikin grup pertama, dan itu ternyata ada di beberapa provinsi di Thailand yang cukup jauh. Kalau misalnya dikumpulkan tuh mungkin agak susah gitu, tapi bisa berkumpul jadi satu di grup WhatsApp misalnya. Itu salah satu yang bisa menguntungkan buat kami. Lalu yang kedua, pelantikan pun juga alhamdulillah kita bisa mendapatkan kesempatan dilantik langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, mendapatkan yang amanah langsung dari Ketua Umum Profesor Haidar Nasir. Jadi suatu hal yang sangat positif menurut kami, satunya itu. Lalu yang ketiga terkait dengan kegiatan, memang ada negatifnya bahwa kita secara sejarah belum pernah berkumpul bareng nih antar sejak berdiri itu dari. Jadi cuma beberapa orang aja, misalnya saya dengan sekretaris dan beberapa itu saya sempat beberapa kali bertemu, tapi kesemuanya gitu yang ke-28 itu saya belum pernah bertemu langsung, atau bahkan ada ya, boleh jujur saya beberapa ada yang belum kenal secara personal gitu. Jadi ini memang kelemahannya di situ. Namun untuk kegiatannya memang dengan online ini kita juga bisa mengundang ya, malah beberapa kali kita mengadakan pengajian, kita mengundang pembicaranya dari Indonesia. Jadi kayak kemarin kita bicara tentang ilmu falak, kita undang Dr. Oman dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi sangat kita bisa ambil positifnya. Kita usahakan gimana kita bisa jalankan program ini walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Baik Mas, perbincangannya udah mulai menarik. Langsung saja nanti kita akan teruskan. Saya juga akan lebih bertanya lebih dalam lagi kepada Mas Chandra. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, pemirsa. Saat ini saya sudah masih bersama dengan Mas Chandra. Langsung saja Mas Chandra, apa saja sih target-target yang harusnya akan dicapai di PCIM Thailand begitu? Baik, kalau pertama memang kita, karena ini masih baru ya, PCIM Thailand ini masih baru kalau dibandingkan dengan PCIM yang lain kayak di Malaysia atau di Mesir yang sudah sangat berkembang. Memang kita ingin ke sana juga, tapi untuk pertama ini memang kita lebih mementingkan di bagaimana kita eksis ya, pertama kali itu eksis. Jadi menjaga eksistensi kita di Thailand ini. Jadi harapannya semakin luas, terutama untuk warga negara Indonesia ya, yang tinggal di Thailand, tahu tentang PCIM itu sudah cukup buat kami untuk pertama kali ini. Namun misalnya kalau berkembang nanti di kedepannya ada yang menarik ya, misalnya untuk bisa sampai ke tahapan yang lebih besar lagi akan kami usahakan. Tapi untuk pertama kali memang kita lebih ke bagaimana kita mensosialisasikan bahwa ada PCIM Thailand ini di Thailand ini, dan diterima lah secara terbuka oleh
terutama warga negara Indonesia yang ada di Thailand. Dan ada sebenarnya target tertentu, yaitu kita bisa minimal ada kerjasama lah. Udah mulai ada kerjasama dengan Muhammadiyah Association in Thailand yang di bawah Dr. Abdul Hele, dan juga kemarin sempat obrol-obrolan dengan Dr. Winay Dahlan yang beliau adalah cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, terkait dengan Muhammadiyah Foundation. Jadi mungkin kita bisa bersama di situ dan kita bisa kembangkan apa yang bisa kita bersamakan, dan kedepannya bisa mungkin berjalan bersama. Itu yang mungkin bisa kami usahakan untuk di tahun periode pertama ini. Baik, ada di sana ada juga kan masih ada isu-isu tentang Rohingya dan lain-lain gitu. Apakah juga nanti PCIM akan terlibat di sektor-sektor sosial seperti ini? Kalau memang diperlukan ya untuk hal tertentu, dan kayak kemarin sempat kita ada obrolan dengan staf di KBRI dan juga di dengan Dr. Winay Dahlan, itu kita mungkin ada mungkin bisa menggarap peran ini juga. Yeah. Dan salah satunya kemarin yang sudah dicanangkan, yang ada di awang-awang ya, maksudnya kita ada wacana gitu, itu adalah rumah sakit Muslim yang ada di Thailand. Jadi mungkin masih kita ini ya wacanakan, tapi semoga Allah mudahkan, dan dari wacana ini kita bisa jadi realisasikan di Thailand ini. Jadi mungkin bisa jadi rumah sakit Muslim pertama di Indonesia yang ada di Thailand. Mungkin itu seperti itu. Ya, semoga saja apa saja yang sudah direncanakan ini bisa terrealisasi gitu, dan pandemi ini kan juga mempengaruhi juga ya Mas ya kegiatan yang ada di Thailand. Betul. Baik, ada nggak sih pesan khusus begitu untuk PCIM waktu diresmikan oleh Pak Haidar? Mungkin ada dari pimpinan pusat Muhammadiyah lainnya gitu? Kalau dari pesan dari Profesor Haidar Nasir ketika dipelantikan, itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita diharapkan bisa menjadi representasi Muhammadiyah di Thailand ini, jadi menyebarluaskan Islam yang berkemajuan di bumi Thailand. Yang kedua adalah menjadi penebar manfaat bagi manusia secara global ya. Yeah. Tidak hanya untuk di Indonesia, tapi juga di Thailand. Lalu membawa kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Islam kepada masyarakat yang ada di Thailand. Jadi semacam menjadi agen rahmatan lil alamin seperti itu. Baik, satu pesan atau buat seluruh mahasiswa yang ada di Thailand dan juga kader-kader persyarikatan yang mungkin masih tersebar di titik-titik Thailand tapi belum tahu tentang PCIM. Ada beberapa pesan yang bisa disampaikan, Mas? Baik, jadi mungkin memang ada yang belum tersentuh oleh kita. Jadi walaupun itu misalnya pelajar ataupun pekerja yang ada di Thailand yang memang mempunyai minat untuk bergabung dengan gerakan dakwah berkemajuan ini, silakan bisa berkontak dengan kami. Kita ada di Instagram, ada di PCIM Thailand Instagram, dan sementara itu dulu yang bisa kita share di medsosnya. Di situ ada kontak WhatsApp kita juga. Nanti mungkin kita bisa bantu untuk bergabung di kami. Dan harapannya sih sebetulnya teman-teman pelajar ataupun pekerja yang ada di Thailand ini yang memiliki minat dengan Muhammadiyah itu merasa kayak semacam punya rumah kedua di Thailand ini. Jadi merasa nyaman dan mendapatkan dakwah yang sesuai, terutama yang berdakwah sesuai dengan Muhammadiyah, yaitu dakwah berkemajuan, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Chandra. Semoga PCIM Thailand terus berkembang di usianya yang masih sangat muda ini. Semoga Mas Chandra selaku ketua dan juga 28 teman lainnya di PCIM terus semangat di tengah kondisi pandemi saat ini. Terima kasih Mas Chandra atas waktunya. Sama-sama, terima Semoga kasih kembali. Terus semangat dan sehat selalu. Ya pemirsa, itu demikian tadi dialog kita atau perbincangan kita dengan Mas Chandra selaku Ketua PCIM di Thailand.
Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua PCIM Mas Chandra, menandakan berakhirnya perbincangan kita di Diaspora Muhammadiyah. Terus saksikan Diaspora Muhammadiyah setiap minggunya hanya di TVmu. Dan akhir kata, saya Arina Nurrohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.